Halo, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang keselamatan berkendara. Lebih spesifik lagi, kita akan berdiskusi tentang microslip. Apa itu microslip? Bagaimana microslip terjadi? Apa akibatnya? Dan bagaimana mencegahnya? Namun sebelum kita diskusi lebih lanjut, mari kita coba simak penggalan video berikut ini. Dalam video terlihat ada mobil putih tiba-tiba menyenggol sebuah truk. Itulah akibat dari sang pengendara mengalami kondisi microslip. Jadi microslip adalah suatu kondisi hilangnya kesadaran dan perhatian sampai akhirnya tertidur dalam waktu yang singkat. Periode tidur microslip waktunya hanya beberapa detik saja sampai dengan kurang lebih 30 detik. Sekarang mari kita kenali bagaimana microslip itu bisa terjadi. Microslip diyakini terjadi karena adanya beberapa bagian dari otak kita yang tidak aktif, sementara bagian yang lainnya tetap aktif. Dan bagian otak yang tidak aktif itu adalah otak yang memproses suara. Itulah sebabnya orang yang terkena microslip, dia akan sulit menerima respon yang sifatnya suara. Dengan bahasa sederhana, kalau kita panggil, dia akan sulit merespon, bahkan tidak merespon sama sekali. Setelah mereka tersadar dari microslip, dia akan terkaget, baru menanyakan, ada apa? Microslip sering terjadi kalau dilihat dari sisi aktivitas. Microslip terjadi pada orang yang melakukan aktivitas yang sifatnya monoton, aktivitas yang berulang, aktivitas yang menjemukan. Misalnya kita menghadapi laptop dan berulang-ulang kita melakukan aktivitas membaca, ngetik, membaca, ngetik. Atau kita sedang berkendara, kita fokus injak rem, injak gas, melihat ke depan, memutar setir secara terus-menerus. Nah, aktivitas yang berulang itulah yang punya potensi memancing munculnya microslip. Berikut adalah kondisi fisik dan mental yang punya potensi memicu munculnya microslip. Pertama adalah gangguan tidur, jadi menurunnya kualitas tidur. Yang kedua, adanya sebuah sistem kerja sehingga siklus tidur seseorang bergeser, sistem shift. Yang ketiga, memiliki hutang tidur. Waktu tidur yang normal adalah sekitar 6 atau 7 jam. Jika tidur malam kita di bawah itu, berarti kita mempunyai hutang tidur. Kemudian karena efek dari obat. Dan yang terakhir adalah karena kelelahan. Itulah yang secara fisik dan mental yang bisa memicu munculnya microslip. Sekarang mari kita coba amati video insiden di depan itu secara lebih komplit. Berapa detik terjadi microslip sampai dengan terjadinya insiden.
kita hanya membutuhkan waktu 27 detik sejak terjadinya microsleep sampai akhirnya terjadi insiden. Begitulah ketika microsleep terjadi pada saat kita berkendara, bisa menimbulkan risiko fatal. Berikut ini adalah tips berkendara agar kita tidak mengalami microsleep. Yang pertama adalah jangan mengemudi ketika merasa kantuk. Lakukan gerakan badan ringan. Yang ketiga, saat mengemudi, dengarkan radio. Kemudian yang keempat, berusahalah berbicara dengan rekan di sebelah Anda. Yang kelima, ketika Anda lelah, segeralah bertukar tempat dalam mengemudi. Yang keenam, tidak ada salahnya kita minum vitamin atau minum kopi. Yang ketujuh, yakinkan sebelum Anda berkendara, tidur Anda cukup. Dan dalam kurun waktu mengendara 3 jam, usahakanlah istirahat untuk break. Simak dan tonton terus channel What, Where, How Future. Kritik dan saran bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Salam sukses.